Survei membuktikan banyak dari kita yang akan selalu mendapatkan kegagalan-kegagalan, akan selalu mendapatkan hal yang tidak akan pernah kita capai. Dari 100%, 10%-nya itu fear. Jadi ada ketakutan-ketakutan dalam diri kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sukses. Tidak pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena 10%-nya takut. Yang kedua, banyak dari kita yang tidak pernah mendapatkan apa yang kita inginkan karena adanya obstacle. Ini 15% nilainya. Tadi takut 10%, obstacle-nya 15%. Obstacle-nya apa? Bahasa Inggrisnya obstacle, bahasa Indonesianya apa sih? Rintangan, ada halangan. Mas, saya tadi mau maju, Mas. Tapi saya punya rintangan, Mas. Ini bangku sama pinggul saya nempel, Mas. Jadi saya mau berdiri tuh kayaknya nggak bisa. Itu rintangan. Saya mau maju, Mas. Tapi saya nggak enak badan, rintangan kesehatan. Saya mau maju, Mas. Tapi saya merasa kok perut saya ini mual. Saya mau maju, Mas. Tapi saya kayak nggak punya nyali. 15%-nya karena ada halangan. Ada satu yang terakhir yang poinnya 75%. Inilah yang menjadi dasar penyakit yang ada dalam diri kita semua, sehingga kita menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang tidak sukses. Pribadi yang akhirnya nggak punya tujuan jelas. Apa itu kira-kira? 75% loh persentasinya. Apa kira-kira itu? Jadi kalau sampai sekarang, kamu masih menjadi pribadi yang lack of motivation, nggak punya tujuan, nggak ada yang dikejar, ya kamu kan seperti tadi. Dikit-dikit males, takut, ngapain. Kadang kita menginginkan sesuatu, tapi kita enggan mendapatkannya. Mulutnya doang mau. Tapi bagaimana kita mendapatkannya, kita malah nggak melakukannya. Teriak lantang, suara menantang, ngomongnya gede, wah saya pengen sukses, saya pengen bagian orang tua. Tapi kakinya rapuh. Mau bangun tidur pagi, mau berangkat kerja, mau nyari usaha aja malas kakinya. Ambisi besar berapi-api, tapi tak satu pun lilin kecil menghiasi. Berharap punya api yang besar, tapi nyalain lilin kecil aja nggak berani, nggak mau, nggak mampu. Bicara gagah tentang masa depan, tapi takut ngelihat diam, peluang. Gagah banget kayaknya, gue harus sukses. Tapi dan nanti kalau aku mau jadi pramugari ikut tes, kalau gagal gimana? Takut. Terakhir, apa sih yang salah dengan diri ini sebenarnya? Kenapa kalau kita membayangkan lebih dalam lagi, seiring kedewasaan kita ya, seiring kalian menjalani hidup ini kok, kadang banyak kita diperbudak dengan ketidaktegasan. Dan ternyata ketidaktegasan itulah menjadi sumber masalah, kita mendapatkan masalah. Saya cinta. Kenapa? Karena kita nggak tegas. Kalau kita tegas, kita bisa membedakan mana yang membahagiakan, mana yang menyengsarakan. Orang yang punya logika akan lebih memilih di mana yang membahagiakan. Sama seperti peluang. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, kamu harus berjuang. Jangan malah melemahkan diri kamu menjadi orang-orang yang akhirnya lack of motivation. Nggak punya impian, nggak punya goal. Selamanya kamu nggak akan pernah jadi orang yang sukses. Kira-kira dampak dari sebuah kegagalan itu apa? Kamu lihat di gambar. Orang-orang yang gagal dampaknya apa? Depresi, sedih, putus asa, air mata berguguran, berlinangan, hati galau merana, semangat nggak ada, dunia seperti berakhir, sedih melanda. Ya nggak? Itu dampak dari orang yang gagal. Makanya banyak orang yang nggak menginginkannya. Banyak orang yang tidak menginginkannya karena dia nggak mau merasakan situasi-situasi yang menyedihkan seperti ini. Dia nggak mau. Banyak dari kita maunya adalah, gua harus bahagia. Padahal failure is the key to success. Ya. Ternyata coach, kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, kita harus siap gagal. Saya kasih kamu pertanyaan nih, bukan pertanyaan, ini quote dari saya. Kita mau sukses itu, kita bisa sukses itu kalau kita pernah mengambil sebuah keputusan yang benar. Saya ulang, dengarkan baik-baik. Kita bisa sukses kalau kita pernah mengambil keputusan yang benar. Keputusan yang benar. Makanya kita bisa sukses. Nah, keputusan yang benar ini lahir, tercipta karena kita pernah melakukan keputusan-keputusan yang salah.
Kita pernah banyak mengalami keputusan yang salah, makanya kita tahu mana keputusan yang benar. Dari keputusan yang benar ini kita tahu, akhirnya kita sukses. Kita sukses karena kita pernah mengalami keputusan yang benar, pernah ngambil keputusan yang benar, dan keputusan yang benar itu lahir karena keputusan yang salah. Pertanyaannya adalah, kita nggak pernah menjadi sukses karena di sini kita takut untuk melakukan keputusan yang salah. Takut inilah yang kalian alami tadi semua. Dari mana kamu bisa lompat ke sukses? Kalau di sini kamu masih takut. Takut gagal, takut salah, takut gak berhasil, takut gak bisa kerja. Selamanya kamu akan berdiri di titik ini. Betul nggak? Karena mau apa-apa kamu salah. Mas, saya mau jualan bakso nih. Iya. Nama baksonya apa ya? Bakso geledek, bakso cinta, bakso pocong, bakso petir. Nanti gerobaknya warnanya apa ya? Oh, hijau, coklat, merah. Nanti mangkalnya di mana ya? Pertigaan di perempatan. Baksonya nanti rasanya apa ya? A, B, C, D, E. Tapi mas, kalau nanti nggak ada yang beli gimana ya mas? Kalau nanti usaha saya bangkrut gimana ya mas? Rugi banyak dong saya mas. Mana duit cuma segitu lagi mas? Jadi jualan bakso nggak? Enggak. Jadi jualan bakso? Nggak jadi jualan bakso. Sampai kapanpun kamu akan menjadi pribadi yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Pecundang terus di titik ini. Orang-orang yang sukses itu adalah orang yang akan siap jatuh bangun, mengalami banyak keputusan-keputusan yang salah. Nikmati, enjoy. Salahlah dari sekarang. Jangan nanti kamu udah tua baru melakukan banyak kesalahan. Telat! Orang bijak mengatakan, umur di bawah 20 tahun jadilah murid yang baik. Belajar yang cerdas. 20-30 tahun bekerjalah di perusahaan yang hebat dan belajar dengan bos-bos yang hebat. Bos yang hebat itulah akan mengajarkan kamu tentang ilmu-ilmu bagaimana menjadi yang bos yang hebat. Belajar untuk berjualan, belajar untuk mendapatkan rezeki. Ilmunya itu yang kamu dapatkan. 30-40 belajarlah untuk memiliki usaha sendiri. Keluarkan potensi kamu, apa yang ingin kamu lakukan di situ. Banyak-banyaklah melakukan kesalahan di umur 20-30 itu. 30-40 kamu sudah harus settle, sudah harus mempunyai sebuah kerajaan bisnis yang hebat. Sudah tidak ada masanya lagi untuk mencoba-coba, nggak ada masanya lagi untuk baru mau usaha. Di sini sudah harus punya kekuatan bisnis yang hebat. 40-50 tahun katanya bekerjalah dengan anak muda. Karena ketika udah tua kita nggak punya power energi lagi untuk berjuang. Berjuanglah melalui tenaga-tenaga anak muda. Pekerjakan mereka, jadikan mereka tangan kanan kita. 50-60 jadilah kakek nenek yang punya banyak harta supaya anak-anaknya kumpul, cucu-cucunya kumpul. Banyak tadi nenek-nenek kakek-kakek yang ujung-ujungnya apa ngemis, minta-minta makan aja mungkin harus diantar sama tetangga. Kenapa? Karena tuanya miskin. Anaknya kemana? Hidup masing-masing dengan keluarganya masing-masing. Begitu nggak? Begitu nggak budaya kita? Itu budaya kita. Kenapa? Karena semasa mudanya mereka nggak memperjuangkan apa yang ingin mereka perjuangkan. Harus siap meninggalkan dan ditinggalkan. Pertanyaannya adalah, kita siap atau tidak? Belajarlah untuk mandiri sedari dini. Itu yang harus kita lakukan sekarang ini. Ya, jadi mau nggak mau harus siap gagal. Ada yang pernah tahu Michael Jordan? Yeah, I missed more than 9,000 shots in my career. I lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game winning shot and miss. I fail over and over again in my life. And that's why I success. Jadi Michael Jordan itu seorang anak gangster ya, anak black American yang hidupnya susah dari kecil. Orang tuanya narkoba, dia itu nggak terurus. Dia hanya sibuk bermain bola basket itu sambil makan dari sampah-sampah dari orang-orang yang mau ngasih makanan. Dia berjuang terus main game, main bola basket itu dari kecil. Dari mulai ngelempar ke depan, latihannya mungkin sampai 1.000-2.000 lemparan baru dia bisa masuk. Dari samping mungkin sampai 5.000 lemparan baru masuk. Dari belakang mungkin bisa 10.000 lemparan baru masuk. Merem mungkin sampai 10 ratusan ribu mungkin baru masuk. Perjuangan itulah yang akhirnya menyebabkan dia menjadi orang yang jago dalam bermain basket. Karena apa? Perjuangannya dari awal, dari kecil. Dipupuk terus untuk bisa mencintai sesuatu. Akhirnya sekarang jadi salah satu orang yang terkaya di Amerika.
Jadi bintang iklan, jadi bintang film. Keluar kemana-mana nggak? Kemana-mana. Ya. Mas, masih enak ngomongnya ya, berjuang. Tapi kalau udah gagal, apa yang harus kita lakukan, Mas? Mencoba lagi. Sampai kapan, Mas Ilham? Sampai kapan? Kita harus mencoba lagi. Sampai berhasil. Kalau saya mau pakai hitung-hitungan, saya kan contoh interview nih. Kamu ngelamar di perusahaan nih. Sampai berapa kali interview gagal, kamu akan tetap mencoba. Kamu udah belajar nih, tinggal waktunya kamu berjuang nih, kamu udah ngelamar nih. Kira-kira kamu akan melamar sampai berapa kali kegagalan? Baru kamu akan stop. Kalau hitung-hitungan nominal ya, angka. Kalau saya cari paling 3 kali ngelamar ditolak, ya udah Mas, saya pasrah deh. Atau saya 10 kali ngelamar Mas, kalau ditolak ya udah. Saya 100 kali ngelamar Mas. Kira-kira sampai kapan? Sampai batas akhir maksimal umur. Apalagi? Sampai persyaratannya sudah tidak saya penuhi lagi dan sampai kesehatan saya sudah tidak memungkinkan saya untuk berjuang. Selama kesehatan saya masih memungkinkan untuk berjuang, selama persyaratan masih ada dalam diri kita, disitulah saya akan terus memperjuangkannya. Try again. Nah, kira-kira kita bisa punya kekuatan untuk mencoba lagi kan kadang mood manusia gampang capek ya, gampang bosan, gampang malas, apalagi gampang baperan. Anjrit, gue ditolak lagi. Aduh, gagal lagi. Kadang kita suka down ya kan, nangis, galau, sedih-sedihan. Kenapa sih dia diterima, gue enggak? Padahal dia lebih jelek loh daripada gue. Gue cantik begini, dia jelek, kenapa dia terima, gue enggak? Galau sendiri, iri-iri sendiri. Akhirnya apa? Malas untuk lamar lagi. Nah, sekarang apa yang kita butuhkan supaya kita punya kekuatan untuk mau mencoba lagi. Kita butuh apa? Butuh motivation. Hal yang membuat kita semangat. Apa lagi? Dorongan. Angkat tangan dong, angkat tangan. Dorongan. Apa lagi? Angkat tangan. Ayo, nggak ada yang salah, semuanya harus benar. Yang jelas kamu harus ngomong, aktif. Ayo, menurut kamu motivasi itu apa? Niat-niatnya dari awal aja sih kita. Niat-niatnya kita dari awal apa gitu? Ya, Berusaha. Good. Ayo, apa lagi? Target. Sesuatu yang ingin kita dapatkan, ingin kita kejar. Kunci keberhasilan. Kalau kunci hati kamu di mana? Sudah Tujuan. Ya, apa lagi? Berjuang. Semua jawabannya benar. Ya. Motivasi. What is motivation? Motivasi itu sebenarnya adalah dorongan. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita butuh motivasi? Katanya motivasi itu dorongan, Mas. Kenapa kita butuh didorong? biar maju. Hah? Biar maju. Oke. Karena motivasi itu ada 2 kemungkinan. Kita bisa memotivasi diri kita sendiri atau kita termotivasi oleh orang lain. Bagi orang-orang yang nggak bisa memotivasi diri sendiri, dia butuh orang lain. Benar? Tapi kalau kita mampu memotivasi diri kita sendiri, kita nggak butuh orang lain, nggak apa-apa. Karena kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang ingin kita kejar. Saya nih tipe seperti saya. Saya mungkin belum membutuhkan motivasi dari orang lain. Karena saya sendiri adalah petarung. Saya pejuang. Tanpa butuh motivasi, saya pasti siap perang. Tapi beda sama tipe-tipe orang-orang yang galau, yang baperan, yang kerjanya nangis di kamar, nggak mau ngomong sama siapapun, tiba-tiba nyilet-nyiletin tangan, seret. Tipe orang seperti ini yang butuh dimotivasi baru dia bisa bangkit. Kalau nggak ada orang yang motivasi dia, hancur. Kalau kita bisa memotivasi diri kita sendiri atau termotivasi oleh orang lain, maka kita akan punya namanya start to act. Sebuah niat awal untuk melangkah. Saya ulang lagi. Kalau kita bisa memotivasi diri kita sendiri atau termotivasi oleh orang lain, kita akan punya niat, sebuah langkah awal untuk mau berjuang. Ini satu yang pertama. Yang kedua,
Kalau kita bisa memotivasi diri kita sendiri atau termotivasi oleh orang lain, maka kita akan punya namanya extra energy. Kekuatan ekstra. Di mana kekuatan ekstra ini tidak akan bisa keluar kalau kita tidak mendapatkan motivasi. Seperti lihat gambar. Logikanya mungkin nggak? Nggak mungkin bagi orang yang nggak punya motivasi. Tapi bagi orang yang sudah termotivasi oleh orang lain, atau kita bisa memotivasi diri kita sendiri, bisa. Akan kuat. Ya, strongnya akan keluar. Saya ambil contoh deh. Misalkan tembok tinggi. Tembok ya, tinggi. Saya minta kamu lompat, manjat dari tembok ini, kira-kira bisa nggak? Logikanya mungkin nggak bisa. Temboknya tinggi, ya nggak? Nggak bisa tinggi, gimana caranya? Tapi tiba-tiba kita dikejar sama anjing, ada 12 anjing. Dikejar harimau, dikejar buaya. Apa yang kita lakukan? Energi ekstra kita akan keluar. Semuanya akan kita lakukan. Nyari bangku, nyari apa, pokoknya harus lompat setinggi-tingginya. Pernah kamu dengar orang yang hanyut, mungkin rumput aja ditarik supaya dia bisa ngambang. Kenapa? Ekstra energinya keluar. Leni, kita lagi ada di gedung lantai 3 nih. Berdua tok. Pintunya kekunci. Kamu saya minta untuk lompat dari lantai 3 ke lantai 1. Berani nggak kamu? Leni nggak akan berani. Ngapain mas? Kurang kerjaan. Nih kalau saya jatuh, saya patah kaki saya gimana mas? Lain cerita. Tapi kalau situasinya sekarang kebakaran Leni. Kita berdua kebakaran di dalam ruangan, nggak ada pintu keluar. Satu-satunya cara adalah kita harus lompat dari jendela. Berani nggak Leni? Berani. Daripada saya mati gosong di sini mas, lebih baik saya lompat. Kemungkinannya 2. Kalau nggak kuburan rumah sakit. Tapi ada peluang nggak? Ada peluang. Kalau saya selamat, berarti itu nyawa kedua saya mas. Sama seperti kayak dagang bakso tadi. Kalau nggak rugi, iya untung. Tapi setidaknya kita punya peluang. Dibandingkan kita di sini nggak ngapa-ngapain, bangkrut selamanya. Sama kayak tadi. Nah, energi ekstra ini harus kita keluarkan. Masalahnya kamu nggak pernah mendapatkan ini kan? Pernah nggak energi ekstranya keluar? Nggak pernah. Karena mungkin hidupnya datar aja. Semua terpenuhi, semua serba nyaman. Orang tua minta uang dikasih, beli handphone terbaru dikasih. Makan nggak peduli apakah ada beras atau enggak. Yang penting pagi-pagi, makan sarapan. Ada ayam goreng. Ada mie rebus yang mungkin banyak-banyak telurnya. Semua serba indah-indah. Makanya ekstranya nggak pernah keluar. Makanya saya tantang kalian. Coba kamu bilang sama orang tua kamu, Mas lagi. Pak, Bu, kata Coach Prio, tolong dong sebulan jangan kasih saya uang, Pak. Maksudmu apa, nak? Saya mau belajar survive hidup dengan kemampuan saya sendiri, Pak. Sebulan jangan saya kasih uang. Terus kamu gimana cari uangnya? Biarkan saya berpikir, Pak. Nah, ini tantangan kalau kamu mau challenge. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa mendapatkan uang? Supaya kamu bisa bertahan hidup. Tanpa harus minta uang dari orang tuamu. Karena cepat atau lambat kita akan ada di situasi seperti itu. Betul? Betul nggak? Ini hanya masalah waktu deh. Apa kamu berharap kamu akan ditemani orang tua kamu sampai kamu mandiri? Harapan itu iya. Tapi kalau nggak terjadi, seperti yang saya lakukan dulu, saya alami. Saya SMP kelas 3, tiba-tiba bapak saya udah nggak ada. Pahit banget terus berjuang nyari nafkah sendiri. Akhirnya apa? Energi ekstra saya keluar. Gimana caranya saya bisa makan, dapat uang. Terakhir, kalau kita bisa memotivasi diri kita sendiri atau termotivasi oleh orang lain, kita akan punya namanya willingness. Willingness itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Punya kemauan. Kalau kita bisa memotivasi diri kita sendiri atau termotivasi oleh orang lain, kita akan punya kemauan. Kemauan ini penting nggak? Kemampuan ini berharga nggak? Nah, sekarang saya tanya ke kamu. Orang yang sudah punya pengetahuan, maksudnya dia pintar, dia cerdas ya, dan dia orang punya kemampuan. Dia cerdas, dia mampu, tapi dia nggak mau, berhasil nggak? Nggak berhasil. Sekarang saya balik deh.
Saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya pengetahuan, tapi saya punya kemauan. Mampu nggak saya nanti? Saya sikat habis. Saya sekarang belum bisa bahasa Inggris, it's okay. Saya belum bisa dandan, it's okay. Saya masih pribadi manja, it's okay. Tapi saya kesini mau belajar, Mas. Saya mau bisa bahasa Inggris. Saya mau cantik. Saya mau menjadi pribadi yang mahal. Pagi, siang, malam saya akan memperjuangkannya itu. Sehingga apa? Dia akan menjadi orang yang sukses. Nah, willingness-nya besar. Sekarang kalian tanya dalam diri kalian sendiri. Kemauan itu sebesar apa? Memotivasi diri kita sendiri atau termotivasi oleh orang lain, kita akan punya namanya start to act, langkah awal untuk mau bertindak. Kedua, kalau kita bisa memotivasi diri kita sendiri atau termotivasi oleh orang lain, kita akan punya namanya extra energy. Yang tadinya nggak keluar akan keluar. Yang ketiga, kalau kita bisa memotivasi diri kita sendiri atau termotivasi oleh orang lain, kita akan punya namanya willingness, punya kemauan. 3 hal inilah harta mahal untuk kita mau berjuang, Mas. Ini modalnya, Coach. Sekarang saya harus menerapkan diri saya. Kenapa saya ada di ruangan ini sekarang? Apa yang ingin saya tuju? Motivasi saya apa? Kalau itu sudah kamu pikirkan, kamu punya start to act, kamu punya extra energi, kamu punya namanya willingness, mau tantangan kayak apapun, challenge apapun, hajar. Kita akan punya motivasi. Motivasi kita akan aktif, akan besar kalau kita punya 2 hal ini. Apakah itu? Apa itu berarti? Apa itu? Kalau diibaratkan dengan satu kata, apa itu? Kita harus menyukai apa yang kita jalani. Apa itu? Love. L-O-F-E. Motivasi kita akan aktif kalau basicnya kita punya yang namanya love, cinta. Apapun deh, kalau yang kita lakukan itu berdasarkan karena kesukaan, karena hati, karena cinta. Jalannya indah nggak? Indah. Karena berdasarnya adalah cinta. Kamu ingin menjadi pramugari, tapi kamu tidak mencintai profesi ini. Aneh nggak? Aneh. Nggak mungkin kamu bisa mengaktifkan motivasi kamu. Orang kamu nggak suka dasarnya kok. Sekali nggak suka, nggak akan suka. Jadi pastikan kamu punya love nggak untuk memperjuangkan apa yang ingin kamu perjuangkan. Kalau love-nya nggak punya, berarti kamu salah. Mungkin kamu harus memperjuangkan hal yang lain. Yang kedua, yang lebih dalam lagi. Selain love, satu lagi pondasinya. Apa itu? Pupuk. Paksaan. Apalagi? Hampir mendekati. Saya akan berjuang hebat untuk mendapatkan uang supaya saya bisa beli makanan. Kalau perut saya ini nggak saya kasih makanan, saya bisa mati. No. Apa yang membuat saya harus bekerja keras nyari uang untuk bisa makan? Kenapa? Kenapa saya harus berjuang untuk nyari duit buat makan? Karena saya apa? Lapar. Pressure. Ada sebuah tekanan yang harus membuat kita, memaksa kita untuk melakukannya. Karena kalau tidak kita melakukannya akan ada dampak buruk yang terjadi. Pressure. Semakin kamu dapat pressure, kamu akan semakin menjadi orang yang punya tenaga ekstra. Kamu tahu nggak, Dek? Kenapa penjambret dia rela mengorbankan nyawanya, dia rela diinjek-injek, bahkan dia rela untuk dibakar hidup-hidup hanya untuk menjambret tas orang di mana dia sendiri nggak tahu di dalamnya ada barang berharga atau tidak. Resikonya dibakar, digebukin sampai mati. Kamu tahu nggak kenapa penjambret itu kok berani nekatnya sampai melakukan itu? Kenapa? Karena tekanan hidup. Karena butuh uang. Uangnya itulah mungkin untuk kehidupan dia sendiri, untuk membiayai hidupnya. Entah buat hal yang negatif atau positif. Yang jelas pada saat itu dia kena pressure, dia butuh kena tekanan di mana dia harus punya dapat uang. Walaupun dengan cara yang gila, dengan cara yang negatif, dia siap melakukannya. Dia rela mati hanya untuk mendapatkan sesuatu yang belum tentu ada nilai nominalnya. Tanyakan itu ke hati kalian masing-masing. Punya nggak 2 hal ini? Dua-duanya punya hebat. Salah satu punya aja hebat. Yang jadi masalah adalah jangan sampai kamu nggak mempunyai 2 hal ini. Kamu akan menjadi pribadi yang nggak punya tujuan.
Kalau dua hal ini nggak ada, perhatikan baik-baik. Berani melangkah dulu, keluarkan energi ekstranya dulu, hebatkan kemauannya. Itu yang penting. Clear? Clear, bro, tepuk tangan buat kita semuanya dulu. Good.